Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mana nih kabarnya nih? Baik ya. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir dalam kegiatan Konseling ini. Semoga kita bisa lancar kegiatan semua. Sebelum kita mulai kegiatan, kayaknya Abdul kalau kita belum kenalan nih. Kita pernah kenal belum sih? Belum nih, belum semuanya apa udah dikenal? Kita kenalan dulu boleh ya? Untuk ya kita kegiatan dimulai, kita kenal. Boleh kita kenalan? Mau hanya nama aja atau sama yang lain? Kalau saya sih kayak pengen ada hobi gitu, atau makanan kesukaan gitu. Ada tempat destinasi favorit? Hobi boleh. Oke, dari saya dulu ya. Oke teman-teman. Oh mau pakai? Oke kita boleh. Sebenarnya boleh sih ya. Oke, ada usul lagi gimana? Oh oke, boleh. Soalnya belum biasa kok, tapi nggak apa. Oke, 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Hobi saya bersepeda. Perkenalkan, nama saya Nabila. Hobi saya menari. Perkenalkan, nama saya Ulfia. Hobi saya membaca. Oke, jangan dong semua. Oke, udah pada kenal ya, sama lagi. Pasti ya, Salah, Yasmin, juga di rumah, di hujan, dan yang ini. Pada kenal nih siap? Ya. Oke, alhamdulillah pada kenal nih teman-teman semua. Ya kita udah kenal kan ya, kita tapi sebelum kita lanjut nih kegiatan utamanya, kita berdoa dulu. Harapan lancar juga. Kita boleh berdoa masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Oke teman-teman, doa sudah selesai. Kita lanjut mengenai kegiatan Konseling. Terus saya pengen tahu dulu nih teman-teman, apakah ada yang sudah mengikuti kegiatan Konseling kelompok itu? Oke, belum ya? Oke, jadi kegiatan Konseling dengan kegiatan kelompok ini ada minimal 7 orang yang ada sesuai kelompok juga, yaitu membahas suatu topiknya itu mengenai masalah yang ada dalam diri ini, curhat gitu. Kayak teman-teman ini punya masalah nih, misalkan Denny punya masalah, sampaikan di sini dan kita cari nih solusinya bareng. Kita konseling kelompok. Begitupun yang lain, ketika ada masalah itu nanti diselesaikan di konseling kelompok. Ya nanti dari berbagai macam masalah punya solusinya masing-masing, bisa menjadi alternatif gitu. Ketika memang ya kita punya nih caranya, tapi biasa mencari masalah, mencari solusi ketika memang ada masalah di antara kita. Lalu juga mengenai konseling kelompok ini tadi tujuannya mengentaskan masalah yang memang
yang ada di jalan anggota kelompok. Lalu juga melatih public speaking juga, berani berpendapat mengenai apa yang memang sekiranya punya solusi gitu. Lalu juga mengenai konseling kelompok ini tentunya rahasia itu yang paling utama. Jadi ketika memang kita di sini membahas suatu masalah, maka rahasia itu yang paling dijaga, tidak asal-asalan gitu. Jadi yang paling jaga itu kerahasiaan. Jadi tenang ya, kalau misalkan dikhawatirkan nih ada satu orang yang bubar, jangan takut, karena nanti di sini kita bakal mengucapkan semuanya janji bahwasanya tidak akan menyebar informasi untuk orang lain kecuali di sini aja gitu. Lalu juga teman-teman diharapkan ya tadi sukarela di sini, hadir ke sini dalam tidak ada paksaan mengikuti kegiatan konseling. Lalu selanjutnya apa? Ketika teman-teman sukarela ya, silakan teman-teman terbuka apapun yang memang teman-teman ingin sampaikan menulis solusi gitu. Lalu terbuka teman-teman. Nah, lanjut ke teman-teman nanti silakan teman-teman untuk menyampaikan ya solusinya itu dengan cara yang etis gitu. Jangan ketika ada yang ngomong dipotong, jangan selesaikan dulu baru saya ingin menyampaikan nih ada solusinya boleh kayak gitu. Nah, tentunya ketika memang dalam kegiatan ini ya diharapkan teman-teman bisa mandiri. Dan nanti mandiri ketika memang ada satu masalah diberi solusinya bareng-bareng. Bagaimana caranya klien yang memang punya masalah ini ya anggota kelompok yang punya masalah ini ya bisa mandiri gitu, karena memang beliau yang memang menjalankan aktivitas sehari-hari jadi usahakan untuk bisa mandiri gitu, atas solusi yang telah diberikan. Nah itu. Lalu juga mengenai konseling kelompok ini ada dua komponen, ada tiga. Yang pertama saya sebagai pimpinan kelompok itu menjaga mengatur jalannya kegiatan konseling kelompok ini. Lalu juga yang kedua anggota kelompok, teman-teman di anggota kelompok ada 7 orang anggota kelompok. Lalu yang ketiga yaitu masalah yang akan dibahas, yaitu mengenai komponen yang ada di konseling kelompok ini. Nah, untuk konseling kelompok ini, jadi yang tentunya kita diharapkan menyampaikan masalah yang ada di kelompok. Tapi sebelum itu kita harus berjanji dulu. Jadi dalam artian kita akan menjaga gitu masalah-masalah yang memang sekiranya agar tidak tersebar di orang lain. Bisa dipahami? Saya, jadi intinya makro simpelnya mas itu aja curhat bareng gitu, curhat bareng, rahasianya dijaga gitu, bareng-bareng kita cari solusinya bareng-bareng. Nah itu, oke kita lanjut ke janjinya nih, biar benar-benar mengikat kita bahwa tidak akan menyebar gitu. Oke? Oke, kita mulai janji untuk kegiatan konseling ini. Teman-teman boleh ikuti kata-kata dari saya ya. Boleh ikuti teman-teman semuanya nanti ketika saya mengatakan untuk teman-teman ikuti ya. Dan ini nanti ada penyebutan nama. Jadi silakan sebut nama teman-teman masing-masing. Dan sebut nama saya. Nanti kita akan menyebutkan nama saya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fauzan dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, merahasiakan segala data dari klien saya atau dari siapapun, yaitu data dan atau keterangan yang tidak baik atau tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya teman-teman, mengenai janjinya, jadi memang kita berjanji bahwasanya data apapun itu yang memang sekiranya kita bahas itu tidak layak dengan orang lain. Karena kenapa tadi hanya kita saja gitu menyelesaikan masalah. Jadi harapannya tadi kita tidak jangan sampai kita tersebar gitu mengenai informasi di sini. Karena kenapa ini juga bisa kita pidanakan? Karena kenapa? Karena ini tuh ada peraturannya, jadi ketika memang konseling kelompok ini kita dijalankan, jadi ada peraturan dari itu yang silakan jadi tenang aja gitu. Dan juga jangan sampai teman-teman dari itu. Oke,
kita udah berjanji juga teman-teman, dan juga tadi mengenai konseling itu seperti apa, dan juga tadi udah perkenalan. Nah, teman-teman nih, bagaimana nih kabarnya? Apakah ada yang mengganggu di kehidupan sehari-harinya? Ya sekiranya kita bingung siapa ceritanya gitu. Apa ke teman tapi takut diubah gitu, malah yang lain kan bisa diubah banget nih di sini gitu. Siapa diubah banget gitu. Oh, boleh. Ya, silakan. Kenapa? Ini teman-teman ada lagi. Boleh. Kasih. Ada lagi? Kasih. Ada lagi? Lagi naik motor nih, terus dipaksa, terus kita sama di belakang itu kan jadinya atau terus di komen, nah itu bisa kepikiran salah ini besoknya sedikit padahal maksudnya belum bisa juga karena itu dalam hal itu sejauh jadi satu yang saya organisasi ini kalau saya salah itu sampai Oke teman-teman, ada tadi sama ya Jasmine sama Dewa kalau tadi sama yang mengenai obat padahal ini yang udah gitu.
pecah. Ada udah. Oke. Dan juga mengenai ilmu ekspektasi orang itu seperti ini, padahal material juga lalu Jasmine karena orang semua terlalu introvert dan juga kepikiran ketika ngomong atau salah sudah pas ngomongnya atau sebelum ngomongnya sudah takuti omongan saya takutnya. Kalau ini tadi mengenai melakukan kesalahan ya. Untuk konseling kelompok si ini kita pilih salah satu masalah yang akan kita selesaikan ini, kita selesaikan ini teman-teman yang memang sekiranya benar-benar mudah banget di kehidupannya, jadi kayak setiap hari tinggal pikiran kita nggak terus setiap hari ini kayak selalu hampir setiap hari pikiran lagi ada memang momen-momen tertentu yang memang ketika trigger aja jadi ketika ada trigger aja ketika memang biasanya berarti masih normal. Kalau Irma kalau Jasmine setiap hari ikut pikiran oh jadi jadi oke ini berarti kalau kita lihat ya dari masalah yang cukup berat itu yang mengganggu setiap harinya gitu. Ini ada Denny dan juga mengenai Jasmine. Oke kita mau ya teman-teman nih mau dipilih ya masalahnya gitu sudah atau mau cukup yang mau segera diselesaikan tidak mau segera diselesaikan ini boleh nih tapi tidak gimana sih tapi ada segera diselesaikan itu kamu yang oke ini kita ada selesai kalau soal berat ya teman-teman kita boleh mau di voting nggak apa-apa di voting boleh bantu jadi kalau bisa dilanjutkan lagi boleh di voting ya tahu gitu oke siapa yang mau menyelesaikan masalah ini satu lagi tadi 2, 3, 4 gitu kalau oke, berarti yang akan dibahas di masalah ini nanti selanjutnya kita mau mengadakan pertemuan lagi. Oke, jadi sudah kita voting masalah yang akan kita bahas yang mengganggu setiap hari ini melakukan kesalahan gitu kan, dan itu kepikiran gitu. Jadi boleh diceritakan itu sampai bagaimana nih ketika dihadapkan mau bebas ya setelah pulang dari emang kesalahannya itu masih banget yang motor
tinggi, sedangkan mau dalam tangan mau terbalik. Nah, belum apa ya, dia sedikit kanan doang, tiba-tiba kalau dalam mereka kan gitu. Terus tiba-tiba dia ngomel kayak gini, itu jangan bilang tiba-tiba, ini kayak gitu, belum kasar dan beneran sebetulnya dalam tempat ketika dia ngomong apa gitu Siapa yang nanti ya? itu contoh salah satunya ada ketika ada kalau ngomong orang tersinggung saya kira lagi kepikiran mereka salah harus benar harus diusahakan dan nggak tahu apa sih benar yang benar kayak gimana Yang tadi dan teman-teman ada yang mau mulai menanggapi? Oke, boleh silakan. Kalau bisa jadi orang bisa enggak jadi pas misalnya yang lain dulu Boleh. Mengenai tadi ketika memang kita tahu ada kesalahan ya, kadang ya orang lain itu ingat hanya beberapa detik aja gitu, nggak langsung bakal kecilin ya orang buat orang gitu. Karena sekali dua kali itu kalau sekali kita itu tadi kalau kita mungkin kita bisa ngasih tanggapan. Aku pernah ngeliat juga ya orang yang berani buat tempat keramaian itu dia buat video tempat keramaian itu udah menunjukkan apakah orang ini orang soal amat orang ini orang amat gitu itu orang yang keramaian sih itu pasti kayak gitu omongan itu tuh apapun itu karena kesalahan tapi di sisi lain hal itu orang itu dalam hal itu yang pertama sih dari poinnya jadi memang orang lain bahkan punya masalahnya sendiri gitu bukan memikirkan masalah kita gitu memang kayak punya orang tuh dan diri sendiri punya masalah gitu jadi pokoknya tadi kalau untuk ya masalah itu kadang ya orang lain tuh mengingat beberapa yang sedikit sendiri gitu kan jadi memang masalahnya itu ya sebenarnya jadi orang lain cuma hanya berpikir sebentar tapi kita banyak berpikir masalah sendiri mungkin tadi poin yang pertama tuh kita teman-teman ada lagi boleh silakan.
Oke, ada lagi. Oke, silakan. Dan juga yang belum aku kayak baru mungkin karena orangnya perfeksionis gitu agak sedikit diserangi mau atau anaknya. Ada lagi. Ya tadi betul banget mengenai masalah memang tadi kadang ya orang-orang itu tidak benar memikirkan seterusnya gitu. Kadang dia mikir seterusnya memang kadang kita gitu. Ketika kita hanya fokus masalahnya, tidak mesti memikir sendiri kan. Dan juga memang tadi mengenai yang terus itu pasti bakal melakukan kesalahan gitu. Tidak perfeksionis. Jadi kalau dari saya sih yang pertama ya kita ngelakuin masalah yang memang sekiranya kita ngelakuin masalah itu kita bersalah gitu. Kita akuin saya masalah yang ada ini atau mungkin ketika tadi mengenai kejadian yang sakit atau ketika memang mau menyampaikan sesuatu di kelas yang salah gitu sesuai. Pertama akui dulu memang betul-betul itu kesalahan, tapi kesalahan itu bagian daripada diri kita. Karena kan kenapa ya saya sebutnya bagian dari diri kita? Karena kan manusia itu nggak sempurna gitu, nggak punya tips, pasti ada part bagian-bagian yang pasti salah. Jadi itu normal, semuanya kesalahan gitu. Mau orang pakar atau siapapun menunggu lampu kan. Sudah teman-teman pasti udah tahu lah 910 kali kan. Semoga yang lainnya gitu saja. Dan yang kedua ya tadi ketika memang kita sudah membuat kesalahan misalnya masalah minta maaf ya sebenarnya itu orang lain oh minta maaf kalau salah ataupun memang dalam ruang pembelajaran oke pasti dosen pun memahami gitu pastinya kita dalam ruang lain ya tadi mengenai kejadiannya minta maaf. Kalau yang ketiga yang melakukan itu tadi udah melakukan kesalahan kita dan kita fokus kepada diri kita sendiri gitu. Jangan fokus ke dalam diri kita sendiri. Oke, saya ngelakuin masalah ini, selanjutnya saya coba benar-benar jangan sampai. Itu memang nggak mudah ya, karena kan namanya mudah otomatis ya. Ketika ada masalah kepikiran itu otomatis gitu manusiawi juga pasti. Karena kan kita tuh dalam ini ya dalam psikologi manusia kita tuh emang cenderung kepada aktualisasi diri. Aktualisasi diri, pengen bermanfaat untuk kesalahan. Itu manusiawi normal. Tidak ada kesalahan, memang kita ingin benar. Oke tadi bagian dari proses itu. Bagian dari highlight. Ada lagi. Ada lagi. Apa salah satu atau masih mau penasaran untuk belajar lagi? Cukup banget. Anak-anak dari berbagai kepala, dari berbagai
Nah ini boleh nih Daniel dijabarkan dulu nih apa yang Daniel dapat nih dari solusinya. Kita mesti fokus sendiri-sendiri. Jadi setelah pertama dan lain kalau dari cuma memang baru mungkin bisa memperkenalkan dalam hal ini menjadi kesan dari diri belum belum lagi ngasih dari yang kayak bilang sebenarnya jadi kalau dari fokus sendiri kalau dari dapat hal yang lain kalau dari dia sendiri jangan terlalu jadi itu lupa karena tahu yang paling benar banget karena itu selalu itu kehidupan ya itu harus benar itu Alhamdulillah ya, saya lupain lah mengenai masalah ini tadi ya. Terima kasih atas penyampaian yang sudah disampaikan. Ini kita lanjut lagi ya tadi mengenai solusi sudah dijabarkan. Ini kira-kira kapan mau mulai nih? Ini dari konseling ini ya Itu begini langsung coba ya. Oke, boleh. Dan kira-kira mau kapan lagi nih? Dan kapan melakukan konseling kelompok lagi untuk kelompok ini? Apakah ada yang kecil atau justru malah sama aja gitu? Seminggu, 2 minggu? mungkin percobaan karena mungkin itu kejadian harus melakukan ini sama jadi kita nggak tahu obstacle atau yang kamu ini gimana yang terjadi yang kayak kita akan coba gitu nggak seperti itu ya hasilnya hanya kalau udah oh ini akan hijau coba ya kita harus jamin satu hari 2 hari 3 hari Nanti mungkin bisa seminggu lah sekarang gitu ya. Mau melakukan lagi ya untuk sejauh mana gitu dia melakukan solusi ini gitu. Oke, bisa dilakukan ini ya. Oke teman-teman, alhamdulillah ya mengenai masalah Daniel sudah selesai, sudah dapat disolusi dari teman-teman dan juga akan melakukan coaching kelompok pada seminggu yang akan datang. Kita melihat perkembangan Daniel bagaimana ya. Apakah solusi yang kita terangkan ini ya tadi disampaikan sesuai efektif atau justru tidak gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman kita di penghujung kegiatan coaching kelompok ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir dalam kegiatan coaching dan juga terima kasih sekali kepada teman-teman yang berani bercerita karena tidak mudah gitu. Itu bentuk apresiasi diri kita dan juga bentuk kerjasama kita di sini jaga rahasia. Oke, kita dalam penutupan ini sebelum kita tutup kita berdoa untuk menjaga keberkahan juga kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih kembali. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.